Piring emas haram, gelas emas haram. Kita di An-Nur ini termasuk yang bersahaja. Gelas tak ada, teh manis tak ada. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bukankah yang menyerupai sesuatu itu bagian dari kaum tersebut? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kalau terkait akidah, ini tak ada yang asli Indonesia nih. Ini tak ada asli Indonesia. Ini India. Mana ada Nabi Muhammad pakai peci? Ini India. Tengok peci orang India. India Hindu pakai peci panjang. Ini baju nih, baju Cina nih. Bandingkan baju Jet Li sama baju sama. Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun Fat macam ini. Ini celana nih Eropa nih. Eropa. Ini tak ada yang asli nih. India, Cina, Eropa. Kalau gitu ustaz ini tak jelas. Yang tak boleh itu kalau ikut tradisi agamanya, tak boleh. Ambil lilin, tiup. Nah, apa yang kau minta tahun depan, mintalah saat meniup lilin. Pejam mata ya. Minta apa nak? Laptop. Habis itu istrinya ulang tahun bulan depan. Minta apa? Tas kulit Gucci. Bulan depan suaminya ulang tahun. Minta apa bang? Tak boleh. Haram. Itu dia. Saya punya kenalan. Ini kalau panjang ceritanya. Beliau menyimpan jimat yang katanya untuk kebal senjata tajam. Ketika saya beritahu itu syirik, dia menjawab kalau dia tak percaya dengan jimat itu. Dia tak percaya jimat tetapi disimpannya. Itu sama dengan orang ngomong, saya tidak minta bapak ibu menghormati saya. Saya tak gila hormat. Jangan hormati, tapi tolong hormati saya. Nah ini sama macam dia pakai jimat. Aku tak percaya, tapi ku pakai. Ini orang kontradiktif. Tapi karena bentuknya yang unik, makanya disimpan. Apa yang harus saya katakan padanya Pak Ustaz? Katakanlah macam yang saya katakan. Maka dia mesti membuang itu ke Sungai Siak. Naik ke atas jembatan Leton, campak. Kalau khawatir nanti diselam orang ke bawah, pergi ke laut. Pas nyebrang ke Bengkalis, campakkan ke tengah. Keris segala macam. Ini keris kecil, digantung biar supaya perkasa gagah. Masukkan keris kecil ke dompet. Rupanya salah pasang, duduk patah, tertusuk pantat. Jangan syirik, kotor, rusak kayak. Boleh tak minta bayaran untuk mengajarkan Al-Quran? Guru mengaji, imam, ustadz, khatib, imam Masjidil Haram itu digaji dari Baitul Mal. Baitullah, masjid tempat beribadah. Baitul Mal isinya 5: zakat, infak, wakaf, sedekah, wasiat, hibah, penghanimah. Maka dikumpulkan, digaji imam, khatib, amil zakat, semua digaji dari sana. Jadi kalau ada yang mengeluhkan kenapa ustaz dikasih amplop, kenapa guru mengaji dikasih gaji, kenapa ini ada kotak berjalan, karena sistem Baitul Mal tidak berjalan. Kalau sistem Baitul Mal berjalan, tak akan ada lagi kotak Jumat, langsung potong atas. Semua masyarakat Riau, PNS, swasta, perusahaan, langsung potong atas. Zakat 2,5%, infak sedekah terserah berapa, langsung kirim transfer. Tak lagi ada gaji guru dikeluhkan. Semua harus kami yang membayar, guru MTA kami juga membayar, ini kami juga membayar. Nah, ini. Jadi Islam itu harus kafah secara total kita memandangnya. Apa hukumnya apabila suami tak pernah memberi nafkah istri walaupun istrinya punya penghasilan sendiri? Ibu kan dulu dengar waktu suami baca surat Ta'liq. Kenapa jadi pikun begini? Berikut ini, itulah makanya ini saya ingatkan yang gadis-gadis kalian kalau menikah nanti tengok. Ini begitu laki baca surat Ta'liq, dia kasih kecicilan saja. Ini bunyi. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan surat Ta'liq. Baca.
Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu kemudian istri saya melapor kepada pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya dengan saya membayar iwat 10.000, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Kan dibacakan itu. Tapi cuman kadang orang menikah ini hilang ingatannya. Bawaannya mau selfie aja. Apakah istri curhat sama anaknya tentang suaminya yang telah tidak peduli sama keluarga termasuk ghibah? Enggak. Karena dia harus bercerita. Kalau tak dia ceritakan pecah di kepalanya. Maka dia ceritakan, nak, ayahmu ini bukan mainlah kurang ajarnya sama aku. Padahal dulu dia menikah sama aku, dia aku pilih karena aku salah pilih nih dulu. Banyak dulu yang mau sama mak nih, tapi dia cerita, dia berbagi. Hidup ini tak selamanya bisa kita telan sendiri. Dia harus cerita ke orang anak kepada ini. Jadi dia ceritakan ke saudaranya tak boleh. Karena anak ini bagaimanapun buah hati bagian dari suaminya. Itu ada. Hidupnya berkamar-kamar. Cerita ruang tamu tak boleh dibawa ke dapur. Cerita dapur tak boleh dibawa ke kamar. Ada kita adik-beradik sama kita. Ada kita sama istri sama anak kita. Ada kita sama orang tua kita. Jangan macam convention hall. Semua diceritakan. Apa boleh kita salat tahajud tidak tidur dulu? Kalau pakai tidur dulu namanya tahajud. Fatahajjad. Tahajjud. Lawan tidur. Kalau tak pakai tidur dulu namanya qiyamul lail. Qiyam artinya tegak, lail tegak di waktu malam. Allahu Akbar. Karena saya jualan, maklum pulangnya jam 2.30, saya langsung tahajud. Mantap. Tetap. Niatnya Pak Ustaz, tahajud dapat qiyamul lail. Niatnya tahajud tetap dapat qiyamul lail. Sebagai makmum, apakah kita membaca takbir di setiap rakaatnya? Ya, takbir intiqal. Takbir ihram pertama, Allahu Akbar. Takbir intiqal maknanya berpindah dari tegak ke rukuk ke sujud. Takbir intiqal. Apakah makmum ikut membaca Sami Allahu liman hamidah? Mazhab Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Mazhab Syafi'i. Hanafi, Maliki, Hambali enggak. Rabbana lakal hamd. Nanti kalau ada kita dengar di sebelah Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Mazhab Syafi'i. Sudah saya tulis di buku 77 tanya jawab salat. Pada rakaat kedua dan soal keempat pada waktu duduk tasyahud, kita membaca doa tasyahud awal saja atau tasyahud awal dan salawat? Tasyahud akhir sampai habis. Ya alamina innaka hamidum majid. Terus tambah. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhadtu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma ta'lamu minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah 4 lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Belum juga Imam Salam. Tambah lagi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Belum juga dia salam. Tengok tak pingsan dia. Lama betul lah. Terkait masalah durhaka, anak selama ini banyak anak durhaka orang tua. Pertanyaan ini adalah antonimnya. Apakah ada orang tua durhaka? Ada. Hai Sayyidina Umar, ya, ini anakku durhaka, tolong hukum dia. Kata seorang, Umar itu orangnya adil. Dipanggilnya anak sini. Suruh anaknya dialog. Apa kata si anak bertanya? Halil waladi haqqun 'alal walidi? Apakah aku sebagai anak punya hak terhadap ayahku? Kata Umar, na'am, ma haqquhu. Apa hak saya? 3 hak anak. Kasih emaknya solehah, kasih nama yang baik, kasih makan yang halal. Ayahku tidak mengasihi aku emak yang baik karena emakku tak baik, namaku tak baik, dan makananku tak baik. Apa kata Umar? Laqad aqaqtahu qabla an yaqqa alaik. Laqad aqaqtahu qabla an yaqqa alaik. Kau sudah lebih durhaka pada anakmu sebelum anakmu itu durhaka pada engkau. Anak-anak lajang, kalian carikan emaknya yang baik. Adapun yang sudah nikah, jaga-jagalah yang ada itu. Ibarat sudah buat rumah, jangan tumbangkan rumah lama, buat rumah baru. Enggak, rumah lama itu aja lah dempul-dempul sedikit. Ustaz, ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad, berpindah agama? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung, mati.
Inilah ibu-ibu. Orang dihukum pancung, ibu ketawa. Sadis kau. Yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang berzina, hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam. Ya. Apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati. Ya. Apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu, lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'huma, kau tak boleh ikut. Tapi kau melawan, tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya, ceramah-ceramah Ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati. Kafir. Ceramah Ustaz yang lembut, Ustaz AAG. Mari jaga agama akidah kita, jaga hati kita, jagalah hati, jangan kau tangisi, jagalah hati, lentera hidup ini. Kirimkan ceramah Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Yang ceramah saya kasar, radikal itu Ustaz Somad itu. Di Dabu ini banyak orang yang nikah bawah tangan Pak Ustaz, nikah siri. Yang fatalnya banyak orang nikah bawah tangan kemudian berpisah tanpa proses perceraian. Kemudian si wanita tadi nikah lagi dengan pria lain dengan nikah bawah tangan lagi. Gimana pandangan Ustaz bagi orang yang menikah tanpa usul periksa status dari wanita yang dinikahkan? Ada saksi dua orang, ya, ada wali, ada ijab, ada qabul, ada mahar, ada, sah nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai, sah. Walaupun tak tercatat di KUA karena rukun syaratnya sudah sah, tapi muncul masalah. Di mana letak masalahnya? Ketika si laki-laki macam-macam, si perempuan sampai mati tak bisa menuntut cerai karena tak ada hitam di atas putih. Tapi kalau dia nikah secara KUA, si perempuan bisa menuntut karena laki-laki sudah diikat dengan sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya pergi ke kantor pengadilan agama, menggugat cerai, memberikan iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 padanya. Jangan mau nikah siri, karena perempuan kalian akan dirugikan sampai mati, kalian tak bisa cerai karena hak tolak ada pada laki-laki. Berjalan nikah siri, pergi si laki-laki merantau ke Malaysia, ke Singapura atau ke mana tak balik-balik. Sementara perempuan ini belum jatuh talak karena suaminya tak balik-balik, nekat dia nikah lagi. Maka nikah dia yang kedua dengan suami baru zina. Kenapa? Karena dia masih ada ikatan dengan suami pertama. Hati-hati dengan nikah siri. Afdal kurban itu berapa kali Pak Ustaz? Nabi berkurban setiap tahun. Maka ikut sunnah Nabi, berkurbanlah tiap tahun. Apa hukumnya? Berkurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Agak lapang sikit. Menurut Syafi'i, Maliki, Hambali, sunat muakkad. Nah, saya pilih sunat muakkad aja lah Pak Ustaz. Pak Ustaz, kalau diberi pilihan istri atau ibu Pak Ustadz, antara istri dan ibu bukan pilihan. Yang pilihan itu adalah istri pertama atau istri kedua. Istri dan ibu bukan pilihan, karena sampai mati kau tak pernah punya mantan ibu, tapi mantan istri ada.
Makanya sebelum kau nikah, hai anak-anak lajang, kau mesti berani berkata kepada perempuan itu, oh my dear, oh my darling, I want to marry you. Aku mau menikah padamu, tapi kau mesti menerima. You want to be a second woman. Maukah kau menjadi perempuan yang kedua dalam hidupku? Merah wajah dia. Lalu yang pertama siapa? Amak Den. Menurut pandangan Islam bagaimana tentang kenduri tahlil niga nujuh Pak Ustaz? Nabi tak ada buat. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah tak ada buat. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Tabi'in ada? Ada. Siapa namanya? Imam Atha. Yang meriwayatkannya siapa? Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab apa? Kitab Zuhud. Kata Imam Atha, orang yang meninggal dunia diuji selama 7 hari 7 malam, dianjurkan bersedekah dan berkirim makanan. Maka kalau ada orang bersedekah, berkirim makanan, berkirim doa, dibuatnya 7 malam, maka masih terkapar oleh tradisi tabi'in Imam Atha. Tapi bagi yang kaya-kaya, adapun yang susah-susah sampai ngutang bubur kacang hijau, jangan. Bapak Serikat Kemalangan langsung datang, Bu, suami ibu meninggal, ibu susah, jangan ngutang, kami yang datang bawa makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dulu tradisi kita begitu. Ada orang meninggal, bawakan beras, bawakan gula, bawakan minyak, sampai makanan itu melimpah ruah, dia hanya duduk santai, dimasakkan oleh tamu, makan. Begitu. Tapi kalau ada orang kaya, dia mau buat nasi kotak, ya tak apa-apa, dia bersedekah. Lalu kemudian dia kata sambutan, Bapak Ibu sekalian, jangan kalian takut makan ini bukan harta warisan, ini bukan ngutang, ini bukan harta anak yatim, ini adalah harta saya sebagai anaknya yang orang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Saya sudah lama bekerja, tapi pimpinan yang baru ini mencari kesalahan saya untuk mengeluarkan saya. Pertanyaan saya, apakah saya boleh melawan atau membiarkan dia? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Pak, boleh saya bicara 4 mata sama Bapak? Ya, ada apa? Setelah saya perhatikan Pak, selama sebulan ini Bapak mencari kesalahan saya aja. Apa maksud Bapak di sini? Insya Allah kalau tegap badan kita pucat deh. Tapi kalau kering macam Ustaz Somad, sebenarnya saya bukan cari kesalahan kamu, saya hanya menguji kamu saja. Oh begitu. Jadi jangan melawan isu membicarakan ke orang lain. Tanya dia baik-baik. Apa maksud Bapak? Ustaz begitu ya? Di kampus kah? Di jamaah kah? Saya tanya. SMS macam-macam. Saya tanya. Nama saya Abdul Somad. Saya sehari-hari di UIN. Subuh Sabtu di An-Nur. Saya datang ke kamu atau kamu datang ke saya? Kalau saya datang ke kamu, sebutkan alamatnya biar saya datang. Kalau yang cari gara-gara itu laki-laki, kalau perempuan bahaya itu kalau perempuan. Islam itu tidak memberatkan umatnya. Apakah itu bisa menjadi dasar bahwa Islam itu fleksibel? Ya, tak bisa tegak sholat, duduk, tak bisa duduk, baring, tak bisa berbaring, telentang pakai isyarat mata, tak bisa telentang, hati saja pengingat. Tak juga bisa, kita sembahyangkan ramai-ramai. Siapa bilang Islam itu keras? Yang bisa mandi, tak bisa mandi, wudu, tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Bawakan tanah. Mak, kutayamumkan mak ya. Ya, tayamum. Tayamumkan tanah. Kapan kita berbakti sama orang tua? Jangan orang tua itu terbujur di ruang ICU, dibawakan jus mangga. Untuk apa dia jus mangga? Waktu sehat inilah senangkan dia. Dia sedang sakit itu dia ingin tenang, bawa dia berzikir. Saya masuk ke ruang ICU,
Di ruangan itu saya tengok anak muda pakai kaos ketat, pakai celana jeans. Saya nengoknya udah suuzon. Iya, enggak betul. Masa nengok orang sakit pakaiannya macam dia keluarkan HP-nya. Keluarkan HP pula. Yasin, astagfirullah. Ternyata casingnya metal. Signalnya mantap. Baca tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Siapa yang membacakan surat Yasin pada orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkan dia. Bapak tuh membacakan di ruang ICU. Apa itu khawarij? Khawarij artinya keluar. Diambil dari kata kharaja, keluar. Ini kelompok Sayyidina Ali, ini kelompok Sayyidina Muawiyah. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Keluar Khawarij. Kata Khawarij, kafir semua nih. Ali kafir, Muawiyah kafir, Ammar bin As kafir. Tiga-tiga ini mesti dibunuh. Maka diutuslah orang untuk membunuh tiga sahabat ini. Salah satunya yang berhasil membunuh namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Ditikamnya Sayyidina Ali waktu sholat subuh. Meninggal Sayyidina Ali. Khawarij, orang yang keluar dari imam, maka yang keluar dari imam itu adalah Khawarij. Qadariyah Pak Ustaz? Qadariyah adalah orang yang mengingkari takdir. Kata dia tak ada takdir. Rukun iman 5 saja. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak ada. Maka disebut dia dengan qadar karena dia memusuhi takdir. Qadariyah. Mu'tazilah Pak Ustaz? Mu'tazilah adalah Wasil bin Atta. Dia murid Imam Hasan al-Basri. Nabi punya murid namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid namanya Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atta. Suatu ketika Wasil bin Atta bertanya tentang pelaku dosa besar. Lalu dijawab oleh Imam Hasan Basri. Rupanya tak setuju Wasil bin Atta dengan gurunya itu. Akhirnya Wasil memisahkan diri. Orang yang memisahkan diri bahasa Arabnya Mu'tazil, Mu'tazilah. Orang yang memisahkan diri dari Wasil, dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu apa kata Imam Hasan Basri? Qad i'tazala Wasil anna. Si Wasil sudah memisahkan diri dari kita. Maka dia disebut dengan Mu'tazilah. Ada beberapa perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Di antaranya mereka mengatakan tidak ada sifat bagi Allah, yang ada hanya zat saja. Kemudian pula mereka ini sama dengan Qadariyah dalam masalah tak menerima takdir dan beberapa perbedaan lainnya. Sedangkan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok yang suka membubarkan pengajian masuk kelompok mana Pak Ustaz? Kalau bertanya sama saya jangan pakai sindir-sindir, tanya langsung. Mana yang dimaksud? Apakah yang ditanyanya Salafi? Apakah yang ditanyanya Banser? Banser itu adalah sub daripada NU. NU itu di dalamnya ada namanya Fatayat. Untuk yang gadis-gadis, pelajar-pelajar. Untuk yang ibu-ibunya muslimat, Fatayat NU, muslimat NU. Ada namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail, khusus untuk mengkaji hukum-hukum fikih. Ada namanya Banser. Banser Ansor, itu dulu baik. Cuman setelah disusupi oleh liberal, makanya anak-anak NU yang selalu saya nanya ke saya, Ustadz kami ini NU, ente NU ya, ikuti fatwa 3 ulama NU. Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya, Kiai Haji Gus Solah masuk. Yang dulu Kiai Hasim Muzadi. Tapi yang untuk yang pengajian yang banyak di internet, yang saya maksud adalah Buya Yahya, kemudian Kiai Haji Idrus Ramli, satu lagi lupa saya namanya, dari pondok pesantren khusus yang mendebat. Mereka tidak setuju dengan Syiah, tidak setuju dengan Mu'tazilah, tidak setuju dengan yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang meneruskan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Apa hukumnya seorang istri yang menundukkan hati suami dengan cara guna-guna, misal ciri barandang?
supaya lebih mencintai istri dan keluarganya sampai suami melupakan. Ciri maaf cakap itu kan tai, barandang direndang. Jadi saya pun bingung apa artinya. Saya selalu penasaran, apapun masalahnya selalu saya mesti tahu apa itu. Rupanya itu adalah pinang muda. Pinang muda yang ditelan bulat-bulat, dibuang kulitnya, diambil pinang muda itu, dikupas, telan bulat. Besok pagi keluar dia bulat juga. Keluar dia bulat, itu dicuci bersih, lalu diambil pisau, dikikis, masukkan ke kopi kah, dimasukkan ke masakan. Setelah itu dibacakan jampi-jampi. Siapa yang nyuruh? Setan. Kenapa mesti tai? Najis. Setan selalu nyuruh najis. Karena setan bersama dengan tai itu najis, baru masuk mantranya. Maka apa hukumnya? Sudah kita kaji, ada videonya, cari 7 dosa besar. Ijtanibu jauhilah as-sab'a 7 al-mubiqat yang akan menghancurkan imanmu, amalmu. Yang pertama, asyirku, syirik, minta kepada setan. Yang kedua, as-sihru, sihir, magic. Yang pernah melakukan, stop, berhenti. Patutlah suaminya patuh betul Pak Ustaz. Iyalah, dikasihnya pinang muda yang dikikis tadi. Jadi Pak Ustaz, boleh saya buat? Jangan, itu saya ceritakan supaya orang jangan melakukan. Seorang suami berimpak di kotak masjid, apakah pahala tersebut istrinya juga mendapatkannya? Karena istrinya jarang ke masjid, mempunyai anak bayi. Perbuatan yang dilakukan oleh perempuan, husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, perempuan yang berbakti, berbuat baik untuk rumah tangganya, ta'dilu, sama macam perbuatan laki-laki. Hadis sahih Al-Bukhari. Ta'dilu, sama, ekuivalen, sama. Ibu buat saja baik-baik, Allah tak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka perbuatan baik ibu di rumah itu sama macam perbuatan suami. Perempuan dapat pahala jihad, perempuan dapat pahala solat berjamaah, dia jaga dengan baik. Bahkan perempuan itu lebih hebat lagi dari laki-laki. Surga di bawah tapak kakinya, kunci surga ada pada perempuan. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, kau urus saja tapak kakinya, kau dapati surga di sana, kata Nabi SAW. Yang terakhir, bagaimana cara mengetahui faham-faham yang tersesat dari Islam agar saya termasuk orang yang baik dan tidak tersesat? Dalam skala negara ada namanya mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dulu, mufti Malaysia Profesor Dr. Zulkifli dulu, sekarang sudah berganti, sekarang jadi Menteri Agama. Di Indonesia tidak ada mufti, tapi ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Tulis di Google 10 kriteria aliran sesat, enter, screenshot, like and share. Kalau kena pasal-pasal itu berarti sesat. Untuk skala negara. Untuk skala kampus, kemana saya bertanya? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Dosen agama Islam Ustadz Abdul Rahman. Ustadz Abdul Rahman, 2 saja. Kalau tak Abdul Rahman, Abdul Somad. Nah, Abdul yang lain. Jangan pernah mikir sendiri, baca sendiri, renungkan sendiri, nyasar sendiri. Karena kita ini lemah. Saya dalam bidang teknik tidak menguasai, maka kemana saya bertanya? Ke Polnes, orang politeknik. Mereka yang paling mengerti tentang itu. Bidang medis, kedokteran, ya tanyalah orang kedokteran. Jangan kita sendiri ambil jarum suntik, kita suntikkan. Ini obat manjur dari Jerman, satunya 5 juta. Insya Allah anak ibu sehat. Seminggu tidak sembuh. Komplain dia ke dokter. Kata dokter, ini obat impor dari Jerman harga 5 juta, kenapa anak saya nggak sembuh? Ibu buat gimana? Saya masukkan ke dalam bubur, saya suapkan ke anak saya. Salah bu, saya kemarin kan saya bilang masukkan ke dubur.
Buat aja salah, untung anaknya tak mati. Ini true story, kisah nyata jamaah kita yang bekerja di rumah sakit menyampaikan ke pasien dia. Salah dengar pasien. Bagaimana tentang masalah kehidupan? Masalah dokter aja kita tak, apalagi dalam masalah agama. Kalau masalah kedokteran ada orang salah, satu nyawa melayang. Kalau dalam masalah arsitektur jembatan ada orang salah, satu jembatan runtuh. Tapi kalau dalam masalah pemahaman agama orang salah, dunia akhiratnya. Ada orang membawa istrinya sedang hamil tua mau melahirkan. Dia pasti akan cari tulisan bidan berijazah. Karena dia takut anaknya meninggal. Khawatir dia. Takut dia keturunannya ini akan mati, dia tak punya pelanjut. Tapi kenapa dalam masalah agama kita malah percaya kepada dukun yang bisa melipat gandakan uang? Kalau bisa dia lipat gandakan uang, ngapain dia mesti ngambil uang kita? Ini kan tidak rasional. Oleh sebab itu kita mesti kembalikan kepada yang punya ilmunya. Siapa itu? Untuk di kampus, ya dosen-dosen ilmu agama Islam. Saya kira demikian. Mohon doanya hari ini pertama dalam hidup saya sholat subuh berjamaah. Allah Allah. Dan jangan takbir dulu orang. Saya sekeluarga betul-betul hijrah dan dapat menghafalkan ayat-ayat sholat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semakin banyak saudara, tetangga, kawan awak nan hijrah dan Masjid Mujahidin Iko menjadi titik awal hijrahnya. Sebab Iko dibangun atas dasar keikhlasan. Dari keikhlasan hati orang yang membangun itu, menyebarlah keikhlasan itu ke dalam hati jamaah, dan orang yang sudah sembahyang di situ istiqomahnya sampai hari kiamat. Saran nama anak. Oh, ambo kalau nama anak bisa, asal jangan bertanya nama bini lah. Nama anak nan padusi Nuwaira. Nuwaira artinya secercah cahaya. Atau Vina Hanina. Hanina artinya kerinduan. Vina antara kami, suami istri, tiba-tiba datang anak yang dirindukan selama ini. Vina Hanina. Masya Allah, so sweet guys. Kalau laki-laki, udah antara kami berdua lah. Laki-laki banyak. Bisa. Mohon doa Ustaz, istri saya mau melahirkan banyak-banyak, ibu yang mau melahirkan sholat sunat. Kalau tak bisa tagak, duduk. Sebab dengan banyak bergerak itu mempermudah kelahiran, kata dokter SPOG, spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis hantu. Spesialis obgyn, jin kok hantu. Obgyn, SPOG. Maka banyak sholat sunat dan banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat sambil masak nasi pagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau berselawat, hati amaknya tenang. Kalau hati amaknya tenang, anaknya ikut. Maka ibu-ibu itu disuruh tenang ya bu, jangan stres. Kalau ibu stres, anaknya galau, lakinya sakau. Ini selawat. Bagaimana menurut Buya nama anak saya Aminah Nuwaira? Masya Allah, itu nama Abu Sabi, itu yang ditulis. Nuwaira hamba Sabi jadi kan? Ampaknya ambulah dakik jadi wali kok. Wali murid. Nama anaknya Aminah. Aminah artinya perempuan yang amanah.
Dari Aminah itulah lahir laki-laki Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwairah secercah cahaya. Ramadan lahir bulan puasa. Ulah boleh menunggu puasa buat menyetingnya. Boleh, rancang, mantap. Nya buat 3 kok Aminah Nuwairah Ramadan supaya mudah untuk nama paspor 3. Anak ambo 3 yo mau buat namanya. Mizian Haziq Abdullah. Dia supaya mudah membuat paspor berangkit umroh. Datang Covid tak jadi umroh. Siapa sahabat Ustadz yang selalu ikut kemana saja Ustadz dakwah? Itulah yang selalu diupdate fotonya di Instagram tuh. Coba cari sana selalu ada situ. Itulah orangnya. Tapi masalahnya tim-tim Amboko nampaknya saja muda, mereka lah beranak beristri. Jadi ibu-ibu yang terlalu berharap bana. Ustaz, apa ube istiqomah? 3. Nampak tamu berjamaah. Sebab serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jamaah Majlis Mujahidin, jamaah FPI, jamaah Bikers Subuhan, jamaah mantan petato. Sebab mereka berjamaah biasanya karena ada kesamaan. Sama-sama suku motor, jamaah. Sama-sama suku sepeda ontel. Tidak akan mau sepeda ontel kau menyatu dengan jamaah motor. Yang ikut hingar-bingar, makin gadang suara makin hebat. Nanti kau silent sih. Tiba-tiba masuk ke parit. Nanti kau ada kesamaan. Jadi komunitas-komunitas Iko mesti dijaga. Kalau kami di Pekanbaru, komunitas Iko ambo ajak pengajian setiap malam Sabtu K2 setiap bulan. Seluruh komunitas datang. Nanti Ustadz Somad buat pengajian iktikaf jam 2 sampai jam 3 malam pengajian. Jam 3 sampai jam ampe tahajud dan witir. Jam ampe sampai jam 5 zikir muhasabah, menangis mengenang dosa awak. Baru sudah itu kajian subuh setiap Sabtu K2 tiap awal bulan. Komunitas-komunitas hadir. Lalu kemudian komunitas Iko diajak mengumpul bareh dari orang-orang yang mampu disalurkan kepada fakir miskin. Nah, jadi komunitas-komunitas. Ini komunitas mana? Kami komunitas bikers, gagah-gagah. Sanggup berapa ton bawa beras bulan ini? Oh, nantilah Ustaz. Jadi mereka ini relawan-relawan. Kalau cuma pengajian pulang, habis pengajian pulang, anak-anak muda ini kan bergejolak, nggak ada tantangannya, nggak bangkit adrenalin kami gitu. Oh, ini anak-anak muda ini mesti awak kelola. Kalau ndak awak kelola, dikelola oleh geng-geng yang lain. Saseknya, nauzubillah. Maka anak muda ini mesti awak kelola. Kenapa dari tadi Ustadz menyebut anak muda? Yang tua ndak usah dikelola. Sebab ini memang lah dake-dake. Nampak kamu berjamaah. Sesudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Setelah istiqomah, pasti husnul khatimah. Kok berani Ustadz menjamin orang nan istiqomah itu husnul khatimah? Ada ayatnya. Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Summa istaqamu, istiqomah ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Waktunya akan mati, turun malaikat. Akan cek malaikat. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan awak sadonyo waktu akan mati itu turun malaikat mengabarkan ke awak, hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau mendapatkan husnul khatimah.
Amin. Kami tidak minta banyak anak-anakku sekalian. Walaupun amat melahirkan kalian meregang nyawa, bersimbah darah, walaupun apa tidak bersalin pakaian demi sekolah kalian, nanti mintanya tidak banyak. Nanti mintanya cuma kalian bisikkan kata lingonya sebelah kanan, la ilaha illallah. Tak ada gunanya kalian kayo hebat, tapi waktunya akan sakratul maut, ditelepon kalian sedang di luar kota, rapat, sibuk. Apa pembalasan awak untuk baik budi baik inyo? Cuma waktu inyo mati, hantarkanlah kata lingo kanannya, la ilaha illallah. Dulu waktu awak lahir, inyo nak membisikkan kata lingo awak, azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk kau tahu, masuk ke hati awak. Kini inyo nak minta balas aku. Inyo cuma minta bisikkan ke telinga. Tapi anak-anak yang melawan hawa nafsu, melawan mato, melawan kanto, melawan bakhil, itulah nan bisa. Ambo yakin dan percaya. Iko bumi Minangkabau negeri para ulama, maka jangan awak rusak. InsyaAllah komunitas-komunitas awak jago, kajian di masjid awak istiqomah, sado awak akan mati husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.